Masih ingat dengan sinetron tahun 90-an hingga 2000-an? Banyak judul-judul sinetron yang hadir. Tetapi ada salah satu sinetron yang populer yaitu Genie Oh Genie, yang mengisahkan tentang jin cantik yang tinggal di dalam kerang mutiara. Salah satu artis yang berperan sebagai Genie adalah Lydia Pratiwi. Memerankan Genie yang merupakan tokoh ikonik dalam sinetron ini memang kebanggaan tersendiri bagi seorang Lydia. Bermain bersama artis kawakan lainnya seperti Eko DJ, Ivan Ray, Diana Pungki, dan juga Yusuf Surya membuat Lydia tak canggung untuk beradu akting dengan mereka. Sebenarnya, Lydia sendiri mengawali karir sebagai seorang model pada tahun 2000-an dan juga pernah membintangi sinetron Ande Ande Lumut. Dan dengan membintangi tokoh Genie membuat wanita 33 tahun ini namanya makin mencuat dan terkenal lagi. Wah, kira-kira ada nggak ya jin cantik kayak gini di kehidupan nyata? Saksikan Call Me Mel, kring kring, hello! Ya, selamat malam pemirsa Call Me Mel, Kring kring, halo. Baik, waktunya sekarang kita ngobrol bersama dengan Maria Eleanor. Ya. Yang mungkin pastinya dulu teman-teman taunya adalah dengan nama Lydia Pratiwi. Tapi sekarang Maria sudah memutuskan untuk mengganti namanya. Chapter baru dalam hidupnya yaitu menjadi Maria Eleanor. Ya, apa kabar Maria? Baik, baik. Sehat ya? Sehat, sehat, sehat. Cantik kalau nggak sehat banget. nggak kesini dong. Apa? Kalau nggak sehat nggak kesini Benar, dong. benar, benar. benar. Tapi ini kurang sehat juga loh. Saya dari dulu. Ya, oke. Ini ada artikel yang bilang, oke kita lihat dulu silakan. Ini dia artikelnya. Katanya, Mana artikelnya yang di sebelah sini? Akhirnya muncul setelah bebas dari penjara, ini Ya. ketakutan terbesar Lydia Pratiwi. Oke, aku boleh nanya dulu nggak? Jadi bebasnya, kan kalau aku lihat artikel ini baru bebas, apakah benar? Bebasnya itu gini ya, maksudnya dalam proses hukum menjalani masa tahanan, masa hukuman itu ada reward kalau misalkan kita berkelakuan baik itu Ya. kan mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Nah, karena aku memenuhi syarat-syarat tersebut dan ya berkelakuan baik ya tentunya harus sehingga mendapatkan hak itu pembebasan bersyarat. Nah, itu pembebasan bersyaratnya sudah dari 7 tahun lalu. Gitu, dari 2013. Tapi dalam masa pembebasan bersyarat itu ya kita harus lapor, ya tetap harus menjaga perilaku semuanya, harus lapor dan ditambah 1 tahun masa percobaan. Jadi 2018 secara administrasi ya gitu. wow. 2018 secara administrasi ya? Ya, begitu kamu keluar, tadi kan katanya kamu sebenarnya ada ketakutan gitu. Tapi setelah sekian lama menunggu akhirnya kamu bisa keluar, apa pertama kali yang kamu lakuin? Setelah balik ke rumah? Setelah balik ke rumah, Atau justru ngerasa canggung karena adaptasi canggung lagi? ya, maksudnya ya sama orang terdekat aja kan terpisah lama ya kan. Terus tiba-tiba jadi satu lingkungan lagi ya bersyukur, kangen juga. Tapi ya masih ada canggung lah, masih oh ya tempatnya udah berubah ya sekarang Ya, ya. gitu. Gimana ya namanya menjalani kehidupan cukup lama bertahun-tahun di suatu ruangan yang ya kita udah akhirnya ya udah deh, anggap aja rumah deh biar bisa Ya, betah ya, ya kan. ya. Kita harus mikir kayak gitu. Tiba-tiba keluar ya kaget, awal-awal melewati lah fase-fase itu gitu. Wow. Oke. Aku tuh ngelihatnya kayaknya Maria tuh agak tertutup ya gitu ya. Maksudnya dari tadi kita ketemu pertama gitu kayaknya agak tertutup. Mar, ini apakah kecanggungan kamu takut begitu kamu keluar walaupun ya ibaratnya kamu sudah secara hukum kamu sudah membayar apa yang kamu lakukan di masa lalu gitu. Tapi kamu ada ketakutan nggak maksudnya ketemu dengan Tunggu, orang-orang? potong. Ya, Kalau misalkan dibilang, maksudnya ini bukan klarifikasi atau apapun Ya, ya, kan. Aku juga sudah selesai semuanya, itu udah selesai semua. Tapi kalau dibilang membayar apapun yang dilakukan di masa lalu, nggak 100% tepat. Karena Ya. karena tidak begitu posisinya. Oke. Gitu. Maksudnya Oke. kita nggak bahas itu, cuma aku koreksi itu dikit, nggak apa-apa oke. kan. Tapi apa-apa, nggak kamu apa-apa. kayaknya masih ada ketakutan nggak sih ketemu sama orang-orang? Ada judgement dari orang-orang gitu? Ada kayak gitu-gitu nggak sih? Ketakutan judgement gitu ya ya pasti, maksudnya ya kita juga nggak bisa mengharapkan orang-orang harus ayo cari tahu yang bener gini-gini. Kadang-kadang kan orang lebih nyaman ya udahlah mereka lebih taunya ini, udah ini aja sekalipun ada hal baru yang dikasih tahu, Iya. info baru, enggak gue udah lebih nyaman ini gitu Iya. loh. Kalau misalkan ada tokoh yang bisa disalahin atau apapun
ya udah lebih, pokoknya udah enak deh bulan-bulanan ini aja udah daripada harus capek-capek mikir lagi gitu ya kan. Ya, karena sudah terbiasa dengan berita itu Nah, gitu ya. aku mikir ya udah deh daripada mikirin kayak gitu, ya mau sampai kapan juga ya, ya nggak sih? Kita juga nggak bisa merubah pola pikir mereka, kita juga nggak bisa merubah apa-apa lagi ya. Yang aku harapin sih itu bisa timbul dari hati nuraninya masyarakat gitu. Oke. Dan life must go on sampai akhirnya seorang yang namanya dulu Lydia Pratiwi mengganti Ya. nama menjadi Maria Eleanor. Yap. Apa titiknya sampai oke gue ganti nama? Seperti yang kemarin kan udah sempat ada wawancara juga ya. Aku juga udah ngomong tuh di situ. Kenapa sih ganti nama? Pertama, merasa berat dengan nama tersebut. Benar kalau misalkan kalau nggak salah kan ada tayangan wawancara ke pihak pengadilan Jakarta Barat untuk nanya proses ganti nama aku. Kalau alasannya tidak cocok lagi, betul memang tidak cocok lagi. Jadi aku merasa terlalu berat dengan nama Lydia Pratiwi itu, terlalu banyak beban yang aku pikul yang seharusnya tidak menjadi beban aku. Iya, iya. Kenapa memilih namanya Maria Eleanor? Pasti kan nggak mungkin kamu cuma asal Asal pick pilih. randomly. Pasti ada harapan dan doa di chapter yang baru hidup kamu ini. Maria Eleanor ya Maria, ya Maria nggak jauh dari Lydia, nggak terlalu susah juga ya harusnya buat orang-orang manggilnya. Terus ya kita tahu sosok Maria kan kadang-kadang ya lembut, keibuan gitu ya. Kalau Eleanornya sendiri sih sebenarnya artinya cahaya, penerang. Cahaya. Oke. Ya berharapnya ke depannya terang semua lah ya. Amin, That's good. amin. Ya. Benar-benar. Terus sekarang ini di masa pandemi setelah keluar dari kemarin, chapter yang kemarin, sekarang apa kegiatannya sehari-hari? Masih banyakkan juga di rumah ya karena juga udah hampir berapa bulan nih coba. Ya jujur aja sih maksudnya khawatir juga untuk berkegiatan di luar dengan bebas. Oke. Tapi paling olahraga sedikit-sedikit, nggak yang rutin juga. Cuma terus mau ketemu teman-teman lama, masih banyak juga teman-teman lama yang belum aku temuin sih. Iya. Gitu loh. Paling yang baru ketemu ya teman-teman sekolah. Oke. Kalau ada nih pasti kan yakin banget nih setelah tayangan-tayangan di televisi nih pasti banyak nih yang ngajakin kamu ya either itu main sinetron, apalah gitu ya pokoknya kembali lagi ke dunia entertainment yang dulu kamu gelutin, tertarik lagi nggak kamu? Kalau dibilang tertarik lagi atau enggak, bingung. Maksudnya tertarik iya, tapi aku balikin deh. Kalau kamu punya karir baik-baik, kamu merintis dari dasar, terus tiba-tiba kamu harus berhenti begitu aja Ya. tanpa kamu berbuat salah di pekerjaan kamu. Ya. Gimana rasa kerinduan kamu gimana? Dan sekarang pengen membalas lagi nggak kerinduan yang dulu tiba-tiba dicabut begitu aja dalam karir entertainment ya? Kalau memang jalannya ada dan memang dikasih kepercayaan lagi, aku dengan senang hati sih menerima tawaran. Kalau ada kepercayaannya lagi ya. Berarti That's nggak good. menutup ya, nggak menutup pintunya Yes. rapat-rapat ya. Benar, Oke, iyalah 3, 2, 1, close the door. yang cantik aja masih berpikir-pikir. Padahal kita yang jelek aja setiap ada tawaran sok langsung ya kan. Tapi ya mudah-mudahan balik lagi setiap orang punya masa lalu. Mudah-mudahan tadi seperti nama Eleanornya itu adalah cahaya. Semoga ada cahaya dalam chapter hidup barunya Maria saat ini ya. Oke, jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Maria Eleanor. Tetap di Call Me Mel. Kring, Kring, kring. Hello. Hello.